Inilah video amatir penembakan yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dari rekaman gambar pun terlihat tampak seorang pria dan wanita terkapar bersimbah darah. Cerita kali ini berasal dari kota Sulawesi Selatan nih guys, di mana ada sebuah kasus mengenai pasangan yang istrinya ini berselingkuh dan perselingkuhannya ini diketahui langsung oleh suaminya. Suaminya ini guys lagi kerja di luar kota, tapi nggak tahu kenapa hari itu suaminya pulang secara mendadak nih guys ke rumahnya dan mendapati istrinya ini sedang berselingkuh dengan laki-laki lain. Pemirsa, seorang oknum anggota polisi menembak istrinya dan seorang anggota TNI di Kecamatan Binabanu, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Terbakar cemburu saat melihat istrinya selingkuh dengan seorang anggota TNI di dalam rumah. Seorang anggota polisi di Jeneponto, Sulawesi Selatan nekat melepaskan sejumlah tembakan kepada korban. Di Sulawesi Selatan ini guys, ada seorang wanita yang bernama Hasniati yang usianya itu udah 42 tahun. Tidak banyak yang mengetahui tentang background dari perempuan yang satu ini nih guys. Namun bisa dikatakan semasa mudanya wanita ini sempat menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Hasanuddin. Hasanuddin alias Udin ini guys merupakan seorang anggota TNI dari Kodam 1425 Jeneponto yang memiliki pangkat serda nih guys. Selain hubungan mereka sebagai pasangan kekasih, ternyata mereka ini juga punya hubungan sebagai kerabat dekat. Lebih tepatnya mereka ini adalah punya hubungan sepupu nih guys. Hubungan mereka enggak berlangsung lama, entah itu karena masalah keluarga ataupun juga masalah yang lainnya. Yang jelas mereka memutuskan untuk berpisah. Nah, Hasniati ini guys akhirnya memutuskan untuk menikah dengan laki-laki lain yang bernama Herman. Dimana dalam kasus ini terjadi, Herman ini sudah menginjak usia 47 tahun sejak menikah dengan Hasniati. Nah, setelah menikah, Hasniati ini dibawa oleh Herman untuk tinggal di sebuah rumah di daerah Jalan Sungai Kelara, Kecamatan Binamo, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Usut punya usut, ternyata Herman ini guys merupakan seorang sabara di Polrestabes Makassar yang memiliki pangkat Brigadir Kepala 1 atau Bribka, yang dimana tugasnya ini juga termasuk berat. Karena Herman ini punya tugas yang lumayan berat dan lumayan sibuk, tentunya Herman ini jarang banget pulang ke rumah dan sering banget ninggalin Hasniati sendirian di rumahnya. Dari hasil pernikahannya dengan si Herman, Hasniati memiliki 4 orang anak nih guys. Nah, salah satu anaknya ini guys udah menikah dan tinggal di daerah Goa. Sebenarnya pernikahan Hasniati dengan suaminya ini tuh baik-baik aja, rumah tangganya berjalan harmonis dan biasa-biasa aja, gak ada masalah apapun. Nah, dan bisa dibilang Hasniati ini merupakan istri yang berbakti nih guys sama suaminya. Istri yang taat, penurut, dan gak pernah ngebantah si Herman ini. Selain itu, ternyata si Herman ini juga merupakan suami yang sangat lemah lembut. Bukan hanya pada istri dan anak-anaknya, Herman ini juga terkenal sangat ramah pada kerabat dan juga keluarga. Nah, di balik rumah tangga mereka yang harmonis ini, ternyata ada seorang Hasniati yang selama ini merasa kesepian karena selalu ditinggal oleh suaminya. Apalagi nih guys, anak dari Hasniati dan Herman ini sekarang kan udah tumbuh dewasa dan memiliki kegiatannya sendiri di luar rumah. Ada yang nongkrong, ada yang punya kegiatan sekolah, dan akhirnya terlalu sibuk sehingga sering meninggalkan Hasniati juga di rumahnya. Hasniati yang merasa kesepian ini ternyata menghubungi sepupunya yang merupakan mantan kekasihnya dulu. Nah, mantan kekasihnya yang bernama Udin ini ternyata dijadiin Hasniati awalnya sebagai pelampiasan aja. Tapi lama-kelamaan hubungan mereka menjadi intens dan komunikasi mereka semakin dekat, bahkan sampai bertemu. Hingga pada akhirnya Hasniati dan Udin ini memutuskan untuk CLBK ataupun balikan lagi tanpa sepengetahuan suami dan istrinya si Udin ini guys. Mereka sering banget ketemu di tempat nongkrong ataupun juga berbicara melalui ponsel. Pokoknya sering menghabiskan waktu bersama secara diam-diam. Hasniati dan Udin ini sangat bagus banget menutupin aibnya nih guys. Sampai istrinya dan suaminya gak menaruh curiga sama sekali sama mereka berdua ini. Saking percayanya si Herman kepada Hasniati, Herman bahkan gak pernah periksain ponselnya si Hasniati nih guys.
Nah, si Hasniati ini guys, juga dia tuh ngerasa aman karena dia ngerasa yang dia pacarin ini tuh adalah sepupunya. Hingga sampailah pada suatu hari, tepatnya tanggal 14 Mei tahun 2020. Seperti biasa, Herman berpamitan kepada Hasniati untuk pergi bertugas menjalani pengamanan di sebuah bank yang ada di Makassar. Pada saat itu, Herman hanya bertugas dari siang hingga sore hari. Setelah menyelesaikan tugasnya, kemudian Herman ini pergi ke Kabupaten Goa untuk menemui salah satu anaknya yang sudah menikah. Pada saat sampai di kediaman anaknya, dia melihat anak dan menantunya itu sangat akur banget nih guys. Mereka sangat bahagia, harmonis, dan tiba-tiba muncullah rasa kangen Herman kepada istrinya ini. Nah, karena rasa kangen ini guys, si Herman memutuskan untuk pulang lebih cepat untuk menemui istri dan anaknya ini. Tapi ternyata si Hasniati ini udah memberitahu si Udin kalau suaminya ini nih sedang pergi dinas dan pulang di keesokan harinya. Lalu si Udin pun bergegas datang ke rumah Hasniati menggunakan motor trail miliknya. Si Hasniati sempat menyuruh si Udin untuk menunggu di depan rumah karena ia ingin menidurkan terlebih dahulu anaknya ini nih guys. Setelah anaknya tidur, si Udin pun masuk ke rumah Hasniati dan mematikan seluruh lampu. Kemudian mereka masuk ke kamar si Hasniati ini dan melakukan hubungan badan. Nah, ternyata si Herman ini gak lama dari itu sampai nih guys di komplek dekat rumahnya. Dengan posisi hujan pada saat itu, Herman memutuskan untuk memarkirkan mobil Toyota Avanza miliknya di luar gerbang komplek yang dititipin sama satpam. Karena takutnya becek kalau dibawa ke depan rumahnya nih guys. Herman pun memutuskan untuk jalan kaki memasuki perumahannya. Tapi Herman aneh banget nih ngelihat suasana rumahnya gelap gulita banget. Padahal kan pada saat itu guys, hujannya nih baru aja. Dan juga pada saat itu pukul baru menunjukkan jam 10:30 malam nih guys. Karena si Herman ini guys tahu banget kalau istrinya ini takut banget sama gelap, Herman udah berpikiran yang buruk nih, takutnya ada maling yang masuk ke dalam rumahnya. Herman mempercepat langkah kakinya dan melihat sebuah motor trail terparkir di dalam pagar rumahnya. Nah, Herman mikir kalau motor trail itu nggak mungkin milik anaknya. Lalu Herman memanjat pagar rumahnya dan membuka kunci pintu rumahnya. Karena si Herman ini juga memegang kunci serep nih, kunci rumahnya. Lalu Herman masuklah ke dalam rumahnya yang gelap gulita itu dan menuju ke kamar utama, yaitu kamar dia dengan Hasniati. Dan langsung menghidupkan lampu dan tanpa pikir panjang melihat istrinya sedang melakukan hubungan suami istri dengan iparnya sendiri. Si Herman nih benar-benar kaget banget, Hasniati juga kaget banget guys, karena Herman tuh benar-benar langsung gak nyangka dan speechless banget dengan keadaan itu. Karena Herman benar-benar emosi dan naik pitam melihat istrinya ini dalam posisi gak pakai pakaian sama sekali, Herman kemudian memberikan tembakan peringatan kepada Hasniati dan selingkuhannya ini. Padahal si Hasniati ini berusaha untuk menjelaskan, tapi Herman tuh udah mikir udah ketangkap basah, masih berani ngomong kayak gitu. Dan tembakan peringatan ini sempat membuat kaget seluruh warga yang ada di komplek itu. Bahkan saking emosinya si Herman tanpa sadar menembakkan sebuah peluru ke pahanya si Hasniati nih guys. Di samping itu guys, Udin yang hanya terdiam melihat tindakan Herman berusaha untuk merebut senjata api yang dipegang oleh Herman. Sebagai seorang anggota militer, dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencoba merebut senjata tersebut. Namun apalah daya, Herman berhasil melumpuhkan si Udin ini dengan 3 tembakan sekaligus guys, yaitu di bagian paha, perut, dan juga dada. Nah guys, dengan keadaan yang mencekam itu, si Herman sempat ingin kembali menodongkan pistol di kepala istrinya. Tapi karena dia ngerasa udah cukup nih guys, dan juga suasananya udah mencekam banget, darah udah di mana-mana. Nah, si Herman memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Tetangga-tetangga yang ngedengar suara kegaduhan itu pun berkumpullah di titik rumah Herman dan bertanya nih sama si Herman, terjadi apa di rumah Herman itu? Herman dengan santainya menjawab kalau dia telah menembak istri
istrinya dan juga selingkuhan istrinya yang telah berbuat tidak senonoh di kamarnya sendiri. Warga yang kaget pada saat itu dan melihat tatapan mata Herman ini kosong sambil membawa senjata, nggak berani sama sekali buat nolong si Hasniati ataupun ngedekatin si Herman. Namun setelah Herman pergi, warga memutuskan untuk menolong Hasniati dan si Udin, lalu membawa mereka ke rumah sakit. Yang satu dibawa ke rumah sakit Makassar dan yang satunya lagi dibawa ke rumah sakit Bayangkara nih guys. Gak lama dari itu, warga juga berinisiatif buat manggil polisi. Dan kalian tahu gak, ternyata si Herman itu ada di sana saat polisi datang dan menyerahkan dirinya begitu saja kepada kepolisian nih guys. Herman yang dengan posisi linglung, gak berontak sama sekali saat digiring ke kantor polisi dan dengan sukarela menyerahkan senjata api sebagai barang bukti bahwa dia telah menembak istri dan selingkuhannya itu nih guys. Setelah diinterogasi, tepat pada tanggal 16 Mei tahun 2020, Herman mengakui semua perbuatannya dan menceritakan mengapa dia melakukan hal tersebut. Dia melakukan hal itu karena merasa sangat kecewa kepada sang istri. Herman pun ditetapkan sebagai pelaku dan dikenakan 2 sanksi, yaitu tindakan pidana umum dan kode etik kepolisian. Nah, Hasniati yang udah dapat pertolongan intensif akhirnya berhasil diselamatkan di rumah sakit tersebut guys. Namun sayangnya si Udin yang sudah melakukan operasi pengangkatan peluru, keadaannya semakin hari justru semakin memburuk dan pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 29 Mei tahun 2020. Dari kejadian tersebut, istrinya Udin nih benar-benar kaget. Dianya tidak menyangka kalau suaminya justru main belakang dan main belakangnya dengan orang terdekat pula, yaitu sepupunya sendiri. Nah, keluarga besar mereka juga nggak ada yang nyangka nih guys. Dan kedua anak mereka berakhir dengan perselingkuhan yang justru memakan nyawa. Nah guys, itulah akhir kisahnya. Si Herman di penjara, terus juga keluarga mereka hancur. Itulah akibat dari sebuah perselingkuhan. Semoga nih guys, video ini dapat diambil pelajarannya. Dan juga kalau kalian suka, kalian boleh subscribe, boleh like, dan boleh komen kalian mau cerita apa lagi selanjutnya. Bye-bye.